Halo guys, selamat datang kembali di channel ini bersama saya HS. Buat yang baru gabung, jangan lupa dibantu like dan di subscribe ya. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan dan juga menceritakan mengenai jalannya alur cerita anime Chainsaw Man episode yang ke-10. Bagi kalian yang penasaran, simak video ini sampai habis ya. Episode ke-10 ini dibuka dengan keberadaan Hayakawa Aki yang sedang dirawat di rumah sakit. Di samping itu, terlihat juga Denji dan juga si Power yang menemani Aki di sana. Dan di saat Aki yang masih berkabung atas kematian rekan-rekannya dan juga Himeno, Denji dan si Power malah ribut merebutkan sebuah apel. Aki kemudian bertanya pada mereka berdua, siapa sajakah anggota divisi 4 yang selamat dari insiden penembakan? Denji pun menjawab, jika yang selamat hanya Kobeni dan juga Madoka. Namun Madoka kini sudah tidak menjadi Devil Hunter lagi karena ia sudah mengundurkan diri. Tidak lama setelah itu, Denji dan Power pun pergi karena mereka mendapat panggilan dari Makima. Dan sebelum pergi, si Denji mengatakan jika ia kemari bukan untuk menjenguk Aki. Ia dan si Power hanya ingin memakan makanan dari orang yang mengunjunginya saja. Lalu kini terlihat Hayakawa Aki yang mengambil pedang kutukannya. Aki kemudian menanyakan pada Kurs Devil akan sisa umurnya sekarang. Kurs Devil pun muncul dan mengatakan, jika sisa umur Aki sekarang hanya tersisa 2 tahun lagi. Kemudian, ketika Aki akan menyalakan rokoknya, ia tiba-tiba teringat akan Himeno dan merasa terpukul dengan kematiannya. Sementara Denji, ia ternyata mendengarkan Aki yang sedang menangis dari balik pintu. Denji pun berpikir, kenapa ia tidak meneteskan air mata saat kematian Himeno? Padahal jelas-jelas Himeno adalah orang pertama yang mau berteman dengannya. Sedangkan saat kematian Pochita, ia sangat merasa sedih atas kematiannya itu. Denji pun bertanya pada dirinya sendiri, bagaimana jika Power, Aki atau Makima yang meninggal? Apakah aku akan merasa sedih? Kurasa itu tidak akan membuatku sedih. Dan jika Makima yang meninggal, paling juga aku akan merasa sedih beberapa saat saja. Denji pun merasa, jika ia bukan hanya kehilangan jantungnya saja, tetapi hati kemanusiaannya juga seperti tidak ada lagi pada dirinya. Kemudian Denji dan si Power pun bergegas untuk menemui Makima. Sementara di sisi lain, terlihat Tendo dan Kurose yang mendatangi Hayakawa Aki. Tendo dan Kurose pun menjelaskan, jika mereka dimintai Makima untuk membimbing divisi 4 Devil Hunter yang tersisa saat ini. Lalu scenes beralih pada Makima, Power dan juga Denji yang sedang di tempat pemakaman. Makima di sana mengatakan, jika dari insiden penembakan kemarin, sangat jelas jika para pelaku menargetkan Denji sebagai target utama mereka. Dan oleh sebab itulah Makima berniat akan memperkuat Denji, Power dan juga anggota divisi 4 lainnya yang tersisa. Namun Makima tidak akan melatih mereka, karena ia sangat sibuk dengan segala urusan. Makima pun menyerahkan kepelatihan Denji dan si Power pada Devil Hunter dari divisi 1 yang bernama Kishibe. Setelah itu, Makima pun pergi dan menyerahkan mereka berdua pada Kishibe. Lalu, Kishibe pun merangkul Denji dan juga si Power dengan kencang sampai mereka hampir pingsan. Setelah Denji dan si Power tidak berdaya, kemudian Kishibe mengatakan, jika otot dan tulang kalian sama dengan kami, jadi jika tulang belakang kalian dipatahkan, maka kalian tidak akan bisa bergerak lagi. Namun hal yang membedakannya, kalian mampu beregenerasi dengan cepat hanya dengan meminum darah.
Kishibe juga mengatakan jika ini adalah pertama kalinya ia melatih iblis seperti Power dan Denji. Ia pun berpikir bagaimana cara melatih mereka. Namun ketika ia merasa teler, Kishibe pun mendapat inspirasi. Jika Power dan Denji tidak bisa mengalahkannya, maka Kishibe akan terus-terusan memburu mereka. Hingga akhirnya mereka pun mulai bertarung saat itu juga. Namun dengan mudahnya Denji dan si Power dibuat sekarat oleh Kishibe. Kemudian kini kita diperlihatkan Hayakawa Aki yang sudah tidak bisa lagi memanggil iblis serigala. Kurose pun menjelaskan jika Aki sembarangan menyuruh iblis serigala memakan katana men. Hingga akhirnya kini ia pun marah terhadap Aki. Sementara pedang kutukannya mungkin hanya bisa digunakan beberapa kali lagi. Kemudian Tendo mengatakan jika Aki masih ingin menjadi Devil Hunter, maka ia harus mengikat kontrak dengan iblis baru. Dan jika tidak mau, ia bisa berhenti saja menjadi Devil Hunter. Aki pun menyetujuinya untuk mengontrak iblis baru dengannya. Karena iblis yang telah membunuh keluarganya dan juga rekan-rekannya masih hidup. Lalu, ketika beberapa saat setelah Kurose dan Tendo pergi, datanglah seorang wanita yang ternyata saudari dari Himeno. Di sana wanita tersebut memberikan surat pada Hayakawa Aki. Dan dalam suratnya itu berisikan Himeno yang menanyakan pada saudarinya bagaimana cara agar ia bisa membujuk Aki untuk berhenti menjadi Devil Hunter. Karena Himeno tidak mau jika Aki nanti terbunuh oleh iblis. Singkat waktu, malam pun tiba. Kini kita diperlihatkan Denji dan juga si Power yang baru selesai dilatih Kishibe. Tidak lama setelah Kishibe pergi, tiba-tiba Denji seperti tidak sadarkan diri. Akibat ia yang telah beberapa kali dibunuh oleh Kishibe dalam latihannya. Dan akhirnya membuat otaknya pun error. Power pun kemudian menyadarkan Denji dengan memukul kepalanya terus-menerus. Hingga ketika tersadar, Denji pun menanyakan pada Power, sudah berapa kali ia mati? Power pun menjawab, mungkin 20 kali. Karena aku juga pingsan saat kamu mati. Jadi aku tidak tahu pasti hitungannya. Tidak lama setelah itu, Power dan Denji pun berniat pulang. Denji merasa, jika hidupnya masih begini terus, maka sama sekali tidak akan terasa menyenangkan. Power pun menyarankan Denji untuk melarikan diri bersamanya. Namun Denji tidak setuju. Karena jika mereka mencoba kabur, maka mereka akan diperlakukan dan dibunuh sebagai iblis lainnya. Sementara si Power, ia memiliki ide untuk mengalahkan Kishibe. Power merasa jika Kishibe memiliki otak yang rusak akibat terus-terusan meminum minuman haram. Jadi, kali ini Power dan Denji harus menggunakan otak mereka untuk mengalahkan Kishibe. Keesokan harinya, diperlihatkan Kishibe yang akan mendatangi Denji dan si Power untuk melatihnya. Di samping itu, terlihat Denji dan juga si Power yang sudah bersiap untuk menyerang Kishibe dengan semua rencana mereka. Dan dengan mudahnya, Kishibe memprediksi perangkap dan juga serangan dari mereka berdua.
Lalu setelah Power dan Denji sudah tidak berdaya, Kishibe mengatakan, jika ini adalah serangan terbaik mereka sejauh ini. Kemudian Kishibe pun pergi meninggalkan mereka. Akan tetapi, ketika Denji merasa aman, tiba-tiba Kishibe melemparkan pisau yang tepat mengenai kepalanya. Kishibe pun memperingatkan Denji, jika binatang liar tidak boleh percaya dengan pemburunya. Lalu kini kita diperlihatkan Hayakawa Aki yang dibawa Kurose dan Tendo. Di sana, Kurose dan Tendo akan mengarahkan Aki pada iblis yang akan ia kontrak sekarang. Kurose pun menjelaskan, jika yang akan Hayakawa Aki kontrak kali ini adalah Future Devil. Dan sejauh ini, baru ada 2 Devil Hunter yang mengikat kontrak dengan Future Devil. Mereka semua menawarkan beberapa indera dan anggota tubuh mereka dalam kontrak tersebut. Hingga akhirnya, Aki pun dipersilahkan masuk ke ruang tahanan iblis tersebut. Dan film pun sudah berakhir. Oke guys, sampai di sini pembahasan kali ini. Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini sampai habis ya. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. And see you next video.